Begini. Sepi kali malam-malam kayak gini. Gak ada orang. Hai. Perkenalkan, nama saya Kristen Gracius Saloho. NPM saya 248320059. Tapi ngeri juga ya sendirian. Malam-malam kayak gini gak ada siapa-siapa. Ih, ngeri. Ayo. Ih. Pengaruh proses komunikasi dan motivasi terhadap kinerja pekerjaan. Pertama, latar belakang. Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Menurut Mattis dan Jackson, kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan, sedangkan Siagian menyebutkan sebagai efektivitas operasional organisasi berdasarkan standar yang ditetapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah proses komunikasi. Ruben menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses di mana individu dalam organisasi menciptakan, mengirim, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasikan dengan lingkungannya. Komunikasi yang efektif membantu memperlancar hubungan kerja, mengurangi konflik, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, motivasi juga berperan penting. Hasibuan mendefinisikan motivasi sebagai cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif. Karyawan yang termotivasi merasa dihargai dan cenderung bekerja lebih giat untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Tanner dan Detor, kerjasama tim adalah sekelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, dan keberhasilan tim sangat bergantung pada komunikasi dan motivasi yang baik antar anggotanya. Mangkunegara menegaskan bahwa kinerja karyawan sulit tercapai bila variabel seperti komunikasi dan motivasi tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi dan motivasi menjadi faktor penting yang saling berhubungan dalam meningkatkan kinerja pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut terhadap peningkatan kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Pembahasan 1. Pengaruh proses komunikasi terhadap kinerja pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Komunikasi yang efektif kemungkinan karyawan memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan organisasi dengan jelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruben yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses di mana individu dalam organisasi menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk berkoordinasi dengan lingkungannya. Komunikasi yang baik juga menciptakan hubungan yang harmonis antar pemimpin dan bawahan, sehingga memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Karyawan yang menerima informasi dengan jelas akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan yang menghindari kesalahpahaman. Dengan demikian, komunikasi yang efektif menjadi dasar bagi peningkatan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, menurut Tanner dan DeToro, kerjasama tim yang baik hanya dapat terwujud melalui komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Artinya, komunikasi tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam membangun kolaborasi dan rasa memiliki terhadap pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja individu maupun tim. Yang kedua, pengaruh motivasi terhadap kinerja pekerjaan. Selain komunikasi, motivasi kerja juga terbukti mempengaruhi positif terhadap kinerja. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan bekerja lebih giat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Hasibuan menyatakan bahwa motivasi adalah cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif. Dukungan dari pimpinan, baik dalam bentuk penghargaan maupun perhatian, dapat menjadi pendorong bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi juga berperan sebagai faktor internal yang membentuk komitmen karyawan terhadap organisasi. Karyawan yang merasa dihargai akan menunjukkan loyalitas dan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat menyebabkan penurunan semangat kerja, rendahnya produktivitas, serta tingginya tingkat ketidakhadiran. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Mangkunegara yang menyatakan bahwa kinerja karyawan akan sulit tercapai apabila variabel seperti motivasi dan komunikasi tidak
dikomodasikan dengan baik oleh manajemen. Dengan demikian, organisasi perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan psikologis dan sosial karyawan agar mereka tetap termotivasi dalam bekerja. Selanjutnya ada hubungan sinergi antara komunikasi dan motivasi terhadap kinerja. Komunikasi dan motivasi merupakan dua faktor yang saling berkaitan dan secara bersama-sama memengaruhi kinerja karyawan. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan motivasi kerja karena karyawan merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses organisasi. Ketika informasi tersampaikan dengan baik, tujuan organisasi menjadi lebih jelas dan karyawan terdorong untuk memberikan hasil kerja terbaiknya. Hal ini sesuai dengan pandangan Siagian bahwa efektivitas operasional suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia secara menyeluruh. Kinerja yang tinggi akan tercapai apabila komunikasi internal berjalan lancar dan motivasi kerja tetap terjaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik proses komunikasi dan semakin tinggi motivasi kerja karyawan, maka kinerja yang dihasilkan juga akan meningkat. Kedua faktor tersebut memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada hasil. Yang keempat ada implikasi manajerial. Berdasarkan hasil pembahasan, organisasi perlu meningkatkan efektivitas komunikasi internal dengan menerapkan sistem komunikasi dua arah agar karyawan merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ada memberikan motivasi yang berkelanjutan, baik melalui penghargaan, kesempatan mengembangkan diri, maupun suasana kerja yang positif. Yang terakhir ada membangun kerjasama tim yang solid, karena melalui tim yang kompak dan komunikatif, kinerja organisasi dapat meningkatkan secara menyeluruh. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja pekerjaan. Komunikasi yang efektif memungkinkan karyawan memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan organisasi dengan lebih baik. Hubungan komunikasi yang terbuka antar pimpinan dan bawahan menciptakan kerjasama yang harmonis, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil kerja menjadi lebih optimal. Selain itu, motivasi kerja juga terbukti mempengaruhi signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi akan menunjukkan kesemangat kerja, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dukungan, perhatian, serta penghargaan dari pimpinan menjadi faktor penting yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik dalam diri karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Secara keseluruhan, komunikasi dan motivasi memiliki hubungan yang saling memperkuat dalam meningkatkan kinerja pekerjaan. Komunikasi yang baik dapat memperkuat motivasi kerja, sedangkan motivasi yang tinggi mendorong terciptanya komunikasi yang lebih efektif di lingkungan kerja. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola kedua aspek ini secara seimbang untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Ini ada referensi yang saya ambil. Terima kasih.